Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Cica Rusdina dari Program Studi Ilmu Pendidikan Agama Islam FKIPS UPI. Nah, sekarang kita mau membahas tentang fenomena remaja nih, entah itu yang positif atau yang negatif. Tapi saya pengen mengambil yang positif aja deh. Siap baik-baik ya. Oke, kita langsung ke pembahasan. Sebelum lebih jauh, kita harus tahu dulu nih, sebenarnya apa sih itu remaja? Oke, remaja ini berasal dari kata Latin, yaitu adolescence, yang berarti tumbuh atau tumbuh menjadi dewasa. Nah, istilah ini tuh mempunyai arti yang lebih luas lagi, yang mencakup kematangan mental, emosional, sosial, dan fisik. Nah, masa ini sebenarnya tidak mempunyai tempat yang jelas karena tidak termasuk golongan anak, tetapi juga dewasa. Nah, masa remaja menunjukkan dengan jelas sifat transisi atau peralihan karena remaja belum memperoleh status dewasa dan tidak lagi menjadi status anak-anak. Nah, masa remaja ini berlangsung antara umur 12 sampai 21 tahun bagi perempuan dan 13 sampai 22 tahun bagi laki-laki. Nah, untuk di masa remaja ini biasanya adalah masa-masa untuk mencari jati diri ataupun identitas diri. Nah, namun karakteristik remaja yang sedang berproses untuk mencari identitas diri ini juga sering menimbulkan masalah pada diri remaja. Nah, ada beberapa karakteristik remaja yang dapat menimbulkan berbagai permasalahan pada diri remaja itu, yaitu yang pertama kecanggungan dalam pergaulan dan kekakuan dalam gerakan. Yang kedua, ketidakstabilan emosi. Yang ketiga, adanya perasaan kosong akibat perombakan pandangan dan petunjuk hidup. Yang keempat, adanya sikap menentang dan menentang orang tua. Nah, ini nih yang bahaya. Kadang remaja itu kan memang gimana ya, semangatnya memang benar-benar menggebu-gebu ya gitu. Apapun yang dia mau harus diturutin gitu, dan di saat kemauannya itu bertentangan dengan keinginan orang tua, nah ini yang bahaya. Oke, kita langsung ke fenomenanya aja ya. Oke, fenomena yang ingin aku bahas hari ini tuh sebenarnya aku nggak pengen ngebahas fenomena yang negatif sih, pengennya yang positif aja gitu. Hidup kita itu udah banyak negatifnya, jangan dibuat buyar lagi dengan sesuatu yang negatif. Yang ingin aku bahas tuh sebenarnya fenomena ini udah ada dari sebelum-sebelumnya sih sebenarnya. Dari tahun-tahun sebelumnya udah mulai marak, sekarang juga masih dan masih banyak pergerakannya, yaitu fenomena anak muda yang sedang hijrah nih. Ya mungkin contohnya saya. Bukan masalah sayanya sih, cuman gimana ya, fenomena ini tuh sebuah fenomena yang positif walaupun banyak masyarakat yang menganggap ini tuh kayak apa ya, agama Islam yang ekstrim gitu. Dan sebenarnya bukan itu yang ingin saya tunjukkan. Ini tuh sebenarnya kegiatan positif gitu, dimana para pemuda ingin menjadi lebih baik, ingin mengharapkan ridho ilahi, ingin benar-benar mendekatkan diri kepada Allah, dan itu pun mereka mendalami ilmu agama gitu. Walaupun skill mereka misal yang suka musik, dia tetap suka musik gitu, dia tetap main gitar, main piano, tetap nyanyi, tapi dia tetap punya ilmu agama gitu, sering masuk atau ikut kajian dan sebagainya. Itu sebuah hal yang positif gitu. Jadi sebenarnya nggak ada salahnya. Yang ekstrim itu yang seperti apa, aliran yang hijrah tapi hijrah itu tidak ada salah gitu. Kelihatannya kayak ya kayak saya gini gitu, kelihatannya kayak saya, padahal pas di ajarannya tuh malah kesasar kemana gitu. Itu memang ada waktunya seperti itu, tapi yang ingin aku bahas hari ini tuh bukan yang itu, tapi memang yang hijrah, yang benar-benar hijrah pemuda, yang benar-benar hijrah. Kebetulan memang belakangan ini banyak di YouTube dan juga Instagram itu konten-konten yang menyuguhkan ya yang untuk mendukung kita gitu ya, mendukung kita untuk berhijrah gitu, berubah ke arah yang lebih baik, mendekatkan diri kepada Allah dan lain sebagainya. Itu banyak sekali konten di Instagram, YouTube, bahkan tweet di Facebook juga banyak. Pokoknya di media sosial ini banyak yang mendukung kita buat hijrah gitu. Dan itu sesuatu hal yang baik bagi Ayu sendiri gitu. Memang ya secara psikologi itu sendiri gitu, remaja itu masa-masanya lagi nyari identitas diri, lagi nyari jati diri gitu. Dan memang ada kekhawatiran sendiri dari aku sendiri gitu ya, takut ke jalan yang salah gitu. Tapi kalau lihat fenomena hijrah sekarang kayak hijrah massal gitu ya, tapi hijrahnya kan yang lebih baik itu setidaknya itu mengurangi pandangan negatif dari masyarakat, dimana
para pemuda atau remaja itu diidentikan dengan kenakalan remaja, tawuran, geng motor dan lain sebagainya gitu. Setidaknya dengan adanya fenomena seperti ini, semakin berkurang juga para pemuda atau remaja, para penjahat muda, pengangguran muda itu sebenarnya semakin berkurang. Kalaupun mereka akan melakukan kejahatan, bakal mikir gitu. Kalaupun mereka udah hijrah, udah kecewa, tiba-tiba ada kepikiran buat maling atau apa, bakal mikir 2 kali karena ingat sama Allah gitu. Jadi seenggaknya dalam hatinya itu ada rasa takut gitu kepada Allah, udah mulai mengenal agamanya gitu. Kita hidup kan nggak bisa hidup tanpa agama gitu. Hidup itu ya harus sejalan dengan agama, nggak bisa dipisahin gitu. Untuk fenomena ini ada beberapa aspek yang ingin aku bahas. Yang pertama dari aspek religiusnya sendiri. Ya pastilah gitu ya, orang yang hijrah itu awalnya pasti, kebanyakan kasus yang aku teliti sendiri, kenapa orang banyak yang hijrah itu pertama di sosial media. Kalau enggak ada suatu kejadian yang membuat dia tuh, wah ternyata hidupnya seharusnya kayak gini gitu. Bukan hidup aku tuh belum benar gitu. Banyak kejadian yang kayak gitu, termasuk aku sendiri gitu. Bahkan teman-teman adik-adik kelas aku kebanyakan yang pada hijrah tuh kayak gitu. Lihat postingan yang positif gitu ya, wah perempuan tuh harusnya kayak gini. Lihat postingan kata-kata mutiara yang benar-benar menyentuh hati, sampai akhirnya gua tuh hidup sampai di sini aja udah banyak dosanya, terus sampai mati gua mau numpuk dosa lagi gitu kan, nggak mungkin gitu ya. Pasti kebanyakan mikirnya kayak gitu dulu gitu. Dan itu nggak sedikit, hampir semua rata-rata kasusnya kayak gitu ya, kecuali kalau memang anak santri atau gimana. Tapi yang anak santri mah jarang sih yang kayak gitu, kebanyakan malah nakal duluan atau gimana, itu ada. Jadi latar belakang mereka yang santri atau apapun itu nggak ngaruh sebenarnya. Makanya dari sisi religius ini bagus banget, karena banyak pemuda yang lebih mengenal agamanya, dia lebih khusus ibadah. Jadi memang udah mengenal agamanya dari kecil, dari muda gitu sampai tua. Itu jangan sampai ada pikiran, ya udah tobat ntar aja pas tua, jangan sampai ada pikiran kayak gitu. Dengan adanya fenomena ini, pemikiran seperti itu bisa terhapus, dan itu bisa terjadi kalau memang kita mau dan kita bisa. Kita harus kerjasama bareng-bareng untuk mewujudkan itu semua. Lalu lanjut ke aspek yang kedua. Ayo mau bahas dari aspek sosialnya, dari sosial kemasyarakatan ya terutama. Ya setidaknya itu memperkecil stigma masyarakat, dimana ya remaja atau pemuda itu bandel, suka tawuran, banyak yang maling dan segala macam. Sebenarnya seperti itu udah sedikit menghilang dari masyarakat, walaupun memunculkan stigma baru, yaitu yang hijrah kayak gini biasanya anak-anak teroris. Enggak semua kayak gitu, maaf banget, enggak semuanya kayak gitu. Tapi yang pasti dari segi sosial pasti baik lah, sehingga mereka jadi punya akhlak karena lebih mengenal agama gitu. Lanjut ke yang ketiga, itu ayo mau ngambil aspek dari kebahasaan. Nah dalam agama Islam, yang pasti ya yang berhijrah pasti ya lebih mengenal agama Islam kan. Di agama Islam itu ada hadis yang menyatakan lebih baik diam daripada berbicara yang kasar gitu. Kalau kita gak bisa bicara yang baik, ya udah mending diem. Ada hadis yang seperti itu. Dari itu saja memang udah kelihatan bahwa Islam itu dan orang-orang berhijrah pasti menjaga kata-katanya. Jadi aspek kebahasaannya pasti lebih dijaga. Itu yang keempat, dan mungkin ini yang terakhir buat ayo bahas gitu aspeknya. Ayo mau ngambil aspek moral. Gak mungkin orang yang religius itu gak beragama dan gak berakhlak gitu. Dari aspek moral, orang yang berakhlak itu pasti bermoral. Gak mungkin enggak. Kalau enggak, berarti hijrahnya memang bukan hijrah seluruhnya, tapi memang hijrah penampilannya aja. Contoh, hijrah pakai cadar doang. Itu banyak seakan cadar itu cuman stylish doang, padahal sebenarnya enggak. Bukan seperti itu. Saya harap enggak banyak yang kayak gitu sih sebenarnya. Yang ketiga itu moral. Yang keempat itu moral. Dan memang yang religius pasti punya akhlak. Jadi ini sangat baik dalam aspek moralnya itu sendiri. Mungkin cuma itu aja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila memang banyak kesalahannya.
karena Ayah juga sama lagi belajar. Tapi yang pasti fenomena ini tuh sebagai suatu bentuk berkat juga ya untuk para remaja yang memang lagi hijrah. Satu pesan yang pengen Ayu sampaikan, yang berhijrah itu gak butuh hujatan, mereka juga gak butuh pujian, mereka butuh motivasi dan juga dorongan agar mereka tetap istiqomah dan terus berjuang di jalan. Sekian dari Ayu, terima kasih untuk segala macam perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.